Baik, insya Allah sudah hadir semua. Ini sudah ada 23 peserta yang sudah masuk. Insya Allah kalau mungkin kurang satu atau dua orang, insya Allah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في كتابه التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Baik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam majelis online yaitu webinar menyusun kurikulum tahfidz. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah tulis kita sebagai ahlul Quran, alladzihum ahlullah khasatuh. Kemudian salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dan penghulu kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, kawan sekalian, pada malam hari ini adalah sesi pertama dari webinar menyusun kurikulum tahfidz. Kenapa webinar ini kami susun atau kami adakan? Karena memang beberapa kali kami berkunjung ke beberapa pesantren dan mereka bingung dengan kurikulum tahfidz itu harus seperti apa. Padahal mereka sudah menuliskan dalam programnya bahwa tahfidz adalah program unggulan. Kemudian ada juga yang program tahfidz berjalan selesai ya santrinya, tapi secara kualitas selesai hafalannya juga selesai, semua hafalannya habis juga. Nah, ini karena hal seperti itu, maka kami mencoba berbagi dengan kurikulum tahfidz yang kami telah terapkan di beberapa pondok, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-an, ada 7 pondok yang memakai sistem ini insya Allah, yang kami ajarkan langsung ataupun yang mengambil dari panduan atau dari pemain insya Allah, Allah alam berapa. Nah, dan di tahun ini kami mengadakannya dalam 3 hari karena memang ada tambahan koreksi, yaitu tentang bagaimana menyusun program tahfidz agar selesai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Nah, itu yang memang kami teliti selama beberapa tahun ini agar tahfidz ini tidak sekedar hafal, namun kualitasnya kurang, sehingga kami perlu banyak belajar bagaimana kurikulum tahsinnya itu bisa selesai dalam waktu yang cukup singkat, tapi hasilnya juga harus bagus. Ya. Baik, adapun untuk malam hari ini kita akan membahas poin pertama, yakni prinsip dasar kurikulum tahfidz. Ini adalah prinsip-prinsip dasar bagi orang-orang yang ingin menyelenggarakan program tahfidz. Ya. Apa saja itu? Langsung saja. Nah, ini yang harus kita jawab dulu. Kenapa tahfidz? Atau kenapa kok harus menghafal Quran? Kalau jawabannya jelas insya Allah yang perbanyak
yang paling banyak adalah ini, yaitu mahkota untuk orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai anak tentu kita ingin berbakti kepada orang tua. Kalau mau ngasih uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu kayaknya agak berat bagi kita. Namun kalau untuk menghafal Al-Quran dan akhirnya bisa memberikan mahkota bagi orang tua kita di hari kiamat kelak, itu kita masih bisa berusaha. Walaupun kita tidak punya modal, bahkan tidak punya uang, kita bisa melakukan itu. Asalkan kita punya modal tekad dan juga ilmu dan juga syarat-syarat untuk menyampaikannya. Dan hadiah ini adalah hadiah paling berharga bagi orang tua. Tidak berharga lagi ketika itu uang 1 miliar, mobil Alphard, Ferrari, rumah, bungalow itu tidak berharga lagi. Namun hafalan Al-Quran itu adalah hadiah terbaik bagi orang tua kita karena itu diberikan ketika di masa semua orang kebingungan dan sangat ketakutan karena harus menghadap Sang Pencipta dan harus bertanggung jawab atas semua amal-amalnya. Maka mahkota untuk orang tua ini adalah hadiah terbaik untuk mereka. Sehingga banyak orang yang ingin menjadi penghafal. Kemudian yang kedua, yang kebanyakan adalah syafaat bagi 10 anggota keluarganya. Walaupun hadis ini dikatakan marfu, namun kita benar-benar berharap dengan menghafal Quran, kita bisa mengangkat atau menolong 10 anggota keluarga kita yang sudah tercatat sebagai ahli neraka untuk bisa diangkat untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah jelas kita memberikan hadiah kepada orang tua, menyelamatkan keluarga, juga kita berharap bisa berkumpul di surga Allah yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya dikatakan, nanti di hari kiamat dikatakan kepada ahlul Quran, Iqra' warattil wartaqi kama turattil fid dunya fa inna man syalataka fi akhiri ayati taqra'uha. Bacalah dan tartilkanlah dan naiklah, karena sesungguhnya derajatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Dan dari hadis ini dikatakan, disyarahkan bahwa yang dimaksud membaca ini tidak sekedar membaca Al-Quran saja, namun harus membaca dengan hafalan. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, sebenarnya banyak. Dalam satu kitab itu ada 37 keutamaan menghafal Al-Quran. Namun yang paling favorit 4 ini. Yang keempat adalah terhindar dari siksa kubur dan juga dari siksa neraka. Jelas, kita dikatakan sukses kalau kita bisa masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Nah, ini jelas kalau ditanyakan kepada penghafal Quran, insya Allah 4 ini salah satu dari sekian banyak alasan kenapa mereka menghafal Al-Quran. Namun pertanyaan yang asli yang harus kita bisa jawab adalah, kenapa lembaga membuka program tahfidz? Kalau orang yang masuk ke program tahfidz, jelas mereka akan menjawab alasan-alasan tadi. Namun bagi kita yang memiliki lembaga dan membuka program tahfidz, baik itu sekolah, pesantren, bahkan banyak sekarang yang dulu pesantrennya adalah pesantren salaf, karena banyak yang tahfidz, akhirnya membuka program tahfidz juga. Jangan sampai hanya ikut tren. Atau yang kedua, karena ada isu, kalau nggak tahfidz, nggak laku sekolahnya. Kalau nggak tahfidz, nggak laku pondok. Kalau nggak tahfidz, nggak laku TPQ-nya. Atau rumah, apalagi rumah Quran ya. Jelas mereka program. Terus kenapa membuka program tahfidz? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan. Silakan ditulis di kolom komentar. Kenapa kok lembaga kalian, lembaga jenengan semua ini membuka program tahfidz?
Coba silahkan ditulis dulu di ini, di chat. Kami tunggu. Agar terbiasa interaksi dengan Al-Quran. Kemudian, ingin memberantas buta aksara Al-Quran. Oh, tidak harus hafal kan berarti. Ingin mencetak banyak penghafal Quran. Wah, permintaan pasar. Lebih barokah. Ya. Mendapat berkah Al-Quran. Ya. Ada lagi, mengamalkan perintah Nabi. Nah, ini ada kisah. Apa? Saya dulu ketika mondok, ada salah satu anak pengurus itu yang jadi teman saya. Saya tanya, kenapa kok kamu suruh mondok ke sini? Padahal sebelumnya disuruh kuliah. Nah, setelah 1 minggu, kan tak minta, tanya sama bapakmu. Ketika sudah 1 minggu, ketemu sama saya, gimana? Sudah tanya sama Pak? Enggak tanya saya, Pak. Terus? Tapi saya tahu jawabannya. Apa? Ya, klasik sih, dalam arti formalitas. Tapi benar itu. Apa? Karena Allah memerintahkan, Rasul menganjurkan, kemudian orang tua mengharapkan, calon mertua mendambakan. Nah, terus gimana? Ya boleh aja. Kemudian mengamalkan perintah Nabi, mencetak generasi Quran. Baik. Ada lagi? Oke. Semua alasan tadi, mencetak hafid Quran dan sebagainya, pertanyaan berikutnya, kenapa harus? Kenapa harus pengen dapat berkah Quran? Kenapa harus memenuhi permintaan pasar? Kenapa harus? Kenapa harus itu? Padahal yang harus adalah harusnya semua program tahfidz itu untuk mendapatkan ridho Allah. Kita mencetak banyak penghafal Quran karena Allah memerintahkan. Kenapa kita mengikuti perintah Allah? Karena kita ingin dapat ridho Allah. Kenapa kita mengharapkan berkah dari Al-Quran? Agar mendapatkan ridho Allah. Nah, kenapa saya akhirnya kerucutkan ke satu titik ini untuk mendapatkan ridho Allah? Lah, jika program tahfudz itu memang demi ridho Allah, maka yang pertama harus serius. Serius dalam mengajarnya, serius dalam belajarnya, kemudian serius dalam standarnya dan sebagainya, ya harus serius. Bukan jadi kayak tadi, yang penting memenuhi pasar. Jangan. Kenapa? Nanti ada alasannya. Kemudian yang kedua, kalau demi ridho Allah, harus benar tujuannya. Bukan biar jadi mendapatkan gelar hafid. Atau maksudnya adalah, maksud saya itu harus benar tujuannya, itu harus tahu maqasidus syariahnya. Kenapa kok harus hafal Quran? Nah, harus ada penghafal Quran untuk menjaga Al-Quran itu sendiri, itu tujuannya. Kemudian, kalau memang demi ridho Allah, juga harus benar caranya. Tidak sembarangan. Dalam arti bukan hanya penting hafal Quran. Kenapa demikian? Karena selain keutamaan, hafidz Quran juga punya ancaman. Ada ancaman bagi mereka. Inilah kelebihan dari Islam. Maksudnya gimana? Pernah ada satu kisah seorang mu'alaf cerita, dia itu sebetulnya ateis. Ketika dia ateis, suatu hari dia mikir, akhirnya sadar, harusnya memang saya hidup ini ada yang nyiptakan, nanti saya ditanyain setelah mati. Cuman siapa gitu? Akhirnya dia belajar semua agama. Dia belajar Hindu, belajar Kristen, belajar Buddha, dan sebagainya. Semua agama di dunia dia pelajari. Sampai akhirnya setelah belajar, dia memilih Islam. Kenapa? Dia mengatakan semua agama ketika
saya tanya, mesti ngomong kalau kamu ikut agama saya, pasti kamu masuk surga. Tapi cuman Islam yang mengatakan, tapi kalau kamu main-main dengan agama ini, maka tempatmu adalah lebih rendah dari orang yang tidak masuk Islam. Maksudnya apa? Orang munafik yang dia masuk Islam, tapi tidak totalitas, dalam arti dia tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, benci dengan Islam, maka disebut sebagai orang munafik. Dan orang munafik itu dikatakan fidarkil asfali minan nar. Bukan di nerakanya, tapi di kerak nerakanya. Nah, begitu juga penghafal Quran. Selain mendapat keutamaan yang tadi, surga tertinggi, memberikan syafaat, mahkota, kehormatan untuk orang tua, juga kehormatan orang tua, dan sebagainya, mereka juga punya ancaman kalau tidak serius. Yang pertama, jika melupakan hafalannya. Dan beberapa hadis dikatakan bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat bahwa tidak ada orang yang siksaannya lebih berat daripada orang yang pernah menghafal Quran kemudian melupakannya. Maka dari itu program tahfidz harus tahu dengan hal ini. Jangan sekedar nambah. Namun berikutnya dilupakan. Karena kita bukan sedang mencetak ahlul Quran. Kita tidak sedang mengantarkan peserta kita ke surga. Justru mengantarkan mereka kepada siksaan yang paling berat. Kalau sampai kita menyemangati mereka, meminta mereka menghafal, tapi tidak meminta mereka untuk menjaganya. Tidak memberikan program untuk menjaganya. Bahaya. Kemudian yang kedua, dalam hadis arba'in ada satu potongan di akhir hadis itu, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi pembela kita di akhirat atau akan menjadi penuntut kita di akhirat. Saya masih ingat ketika Syekh Bajunaid, Abu Bakar Bajunaid datang ke pesantren kami, dia mengatakan ada sebagian penghafal Quran yang dia itu dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Dia tahu bahwa dalam Al-Quran ada larangan riba, dia ambil riba. Di Al-Quran ada larangan untuk menjauhi zina, dia mendekati zina, dan seterusnya. Semua hukum yang ada di Al-Quran, dia tentang. Sehingga Al-Quran itu menjadi musuh. Melaknat si penghafal Quran ini karena dia melanggar hukum Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bacaan yang tidak melewati kerongkongan. Nah, salah satu kenapa kok saya menyusun kurikulum ini, karena untuk mengingatkan bahwa yang disebut hafidz Quran itu bukan sekedar lanyah di lisan. Karena ada di akhir zaman golongan yang mereka membaca Al-Quran tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Nah, kita sering lihat dulu, kalau di zaman saya belum ada HP Android seperti sekarang, itu pernah ada seorang penghafal Quran, dia tasmi megang mic di sini, tidak pegang Al-Quran, malah pegang komik Shinchan. Tapi yang dia baca lancar. Wah, yang lain terpesona, saya malah kok aneh gitu. Karena apa? Dia jatuh di sini. Bacaannya tidak sampai melewati kerongkongan, dalam arti tidak masuk ke dalam hati. Nah, kemarin banyak. Nah, ada beberapa. Yaitu ketika di IG saya lihat ada orang tasmi atau murojaah sambil main game online. Nah, itu ada contoh bacaan yang tidak melewati kerongkongan. Karena dia baca tanpa mikir apa yang dia baca, tanpa meresapi apa yang dia baca. Nah, karena itu program tahfidz itu hanya salah satu. Harus dibarengi dengan yang lain, dengan bahasa Arab, dengan tafsir, agar tidak terkena ini. Kenapa? Siapa orang yang bacaan Al-Qur'annya tidak melewati kerongkongan? Mereka adalah para khawarij, salah satu ciri khawarij. Dan dikatakan bahwa khawarij itu adalah bila benar sebagai anjing-anjing neraka.
Dan ancaman yang keempat adalah bahwa kebanyakan orang munafik dari umat ini adalah qurra'u, para qori'nya, yaitu para penghafal Quran itu sendiri. Ini sebuah berita, bukan sebuah sebuah petunjuk. Kalau hafal Quran, hati-hati munafik. Semua orang bisa kena penyakit ini. Tapi kebanyakan adalah para penghafal Quran. Kenapa? Ya, karena penghafal Quran itu banyak dimuliakan di mana-mana. Namun di belakang terkadang penghafal Quran itu juga melupakan Al-Qur'annya, tidak mengamalkan isinya, hanya berada di lisannya, maka jatuhlah yang terakhir jadi orang munafik dari para qurra. Namun hadis ini dhaif, alhamdulillah hadis ini dhaif, lemah. Namun kita tetap berhati-hati, jangan sampai kita menciptakan atau membentuk para penghafal Quran yang dia melupakan Al-Qur'annya sehingga disebut mantan hafid, bukan hafid lagi. Kemudian, madhab program tahfidz yang ada di sana. Ini saya dapatkan ketika pelatihan di metode Al-Qasimi. Beliau mengatakan bahwa ada 3 metode atau ketiga madhab program tahfidz yang ada di Indonesia. Yang pertama itu banyak tapi tidak kuat, yaitu program tahfidz di mana disuruh ziyadah, nambah hafalan, tapi ujiannya yang benar diuji, atau bahkan setelah selesai tidak ada ujian langsung lanjut juz berikutnya dan sebagainya. Nah, ini kebanyakan. Dan ini yang kebanyakan kena yang tadi. Poin pertama, yang melupakan. Yang kedua, kuat tapi tidak banyak. Jadi dia tidak nargetkan santrinya hafalannya banyak. Tapi yang penting mungkin. Salah satunya adalah dari Kiai Haji Deden yang dari Murojaah, Masya Allah beliau. Bahkan beliau itu menuliskan sertifikat 30 juz mutqin itu ada masa berlakunya. Jadi kalau ujian di sana mutqin, ijazah mutqinnya itu dikasih kadaluarsa 3 tahun. Setelah 3 tahun harus diuji lagi. Tapi tidak banyak orang yang mau dan mampu bertahan di metode. Atau yang kebanyakan ini yang terjadi. Wajib khatam. Tapi ujiannya semampunya. Tapi harus selesai 30 juz. Ujiannya semampunya. Mampu 5 juz ya 5 juz. Mampu 10 juz ya 10 juz. Mampu 20 ya 20. Nah, ini ada 3 madhab yang ada di Indonesia. Dan sering diterapkan. Namun, kita harus hati-hati. Dari madhab ini, kita harus benar-benar tahu mana yang kita harus pilih. Oke. Apakah sah? Ya sah-sah saja. Tapi ya risiko tanggung penumpang. Ya, konsekuensi kita harus. Kembali lagi ke poin pertama. Kalau memang kita membuat program tahfidz ini untuk ridha Allah, ya harus serius. Harus serius, harus benar tujuannya, dan harus benar caranya. Ya. Nah, sementara standar ijazah sanad dahulu. Nah, sekarang kan banyak pengambilan sanad Al-Quran ya. Nah, ini adalah termasuk salah satu dikatakan sebagai fitnah sanad. Di mana sanad bertebaran, tapi terkadang pemilik sanadnya itu tidak mutqin. Hafalannya tidak mutqin. Kenapa? Karena boleh binator. Padahal tujuan dari sanad itu adalah ijazah atau ijazah ya. Ijazah itu adalah izin dari guru untuk melakukan sesuatu. Nah, ijazah sanad bin nazar itu adalah ijazah atau izin guru agar orang tersebut bisa mulai menghafal. Jadi baca Quran dari juz 1 sampai juz 30 dengan melihat mushaf. Dan biasanya kalau zaman dulu itu salah satu suruh balik. Baca salah satu, lanjut besok. Nah, setelah hatam baru ya udah kamu sudah boleh membaca, memulai program tahfidz atau memulai program menghafal. Biasanya ketika membaca binadzar ini dibarengi dengan kewajiban menghatamkan Al-Qur'an. Ada yang
40 kali, 60 kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali. Sehingga program tahfiz zaman dahulu itu biasanya 7 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Saya ingat ketika Ustadz Mudawi yang di Surabaya itu ditanya dulu, kan beliau itu Masya Allah luar biasa. Beliau itu ketika nyimak, itu bisa nyimak 3 santri. Bahkan saya pernah lihat beliau itu nyimak 3 santri sambil menterjemah tafsir, kitab tafsir yang bareng dengan dosen-dosen kami ketika kami masih di Surabaya dulu. Itu neliti 3 orang, itu tidak ada yang lolos kesalahannya. Dan bukan lupa yang kesalahan yang terjadi. Idgham, izhar, itu tidak lolos dari beliau. Jadi kalau ada yang baca salah, idghamnya betulkan. Kamu berhenti dulu, bahkan 3 orang. Kamu berhenti dulu, ini izharnya. Ulangi dari ini. Yang depan masih betul, masih betul. Masya Allah. Nah itu ketika ditanya, Ustadz bagaimana caranya biar hafalan kita itu kayak antum? Ya kalau orang cerdas, itu kata beliau butuh 7 tahun. Nek orang biasa-biasa kayak saya ini minimal 10 tahun. Itu dulu, ketika masih pakai program PASI. Nah, kemudian setelah 4 tahun, berikutnya saya ketemu dengan salah satu Ustadz lagi, Ustadz Zenan Najah. Saya tanya sama Ustadz, sebetulnya kita untuk menghafal Quran itu paling cepat butuh berapa tahun sih? Kemudian beliau mengatakan, kalau dulu 7 sampai 10 tahun. Berarti masih sesuai ya. Masih satu sanad sama yang tadi. Kalau dengan sistem modern sekarang, itu bisa 4 tahun. Gimana prosesnya? 2 tahun itu menghafal, setoran, ujiannya, dan sebagainya, sampai bisa 37 sekali duduk. Kemudian, setelah bisa 37 sekali duduk, ada waktu 2 tahun itu dia harus murojaah terus. Dengan istiqomah, setiap hari 5 juz, sehingga 1 pekan itu mesti khatam. Nah, di tahun ketiga beliau mengatakan hafalan itu kayak ngambang, akan seperti air di atas daun talas. Nah, penentuannya ada di tahun keempat. Di tahun keempat kalau dia bisa tasmi sekali duduk lagi, maka dikatakan insya Allah dia. Kalau tidak, maka nambah 1 tahun lagi untuk setoran. Kemudian ngulang lagi tahun tadi kan kelima. Tahun ke-6 hafalannya akan seperti air di atas daun talas. Di tahun ke-7 maka ketemu. Dia mungkin apa enggak? Kalau enggak mungkin nambah lagi 3 tahun. Setoran 1 tahun, ngambang 1 tahun, tahun ke-10 ketemu. Kurang, nambah lagi 3 tahun. Ternyata seperti itu. Maka penting. Kita harus tahu dengan caranya. Itu salah satu caranya. Nah, standar ijazah sanad dahulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang selesai setoran ya sudah. Kalau dulu syarat pertama harus hafal mungkin 30 juz. Kalau enggak mungkin enggak bisa ambil sanad. Kemudian yang kedua adalah hafal dan paham kitab tajwid rujukan. Biasanya minimal Muqaddimah Al-Jazari sama Tuhfatul Atfal. Sekarang banyak yang hafal Tuhfatul Atfal sama Jazari, tapi enggak paham. Ada juga yang sebaliknya. Dia paham, tapi tidak hafal. Tapi ada juga yang dihafal dan paham. Nah, ini jarang sekali. Biasanya ustadz-ustadznya. Kalau santrinya, ya akhirnya jadi ustadz karena punya kemampuan ini. Nah, syarat yang ketiga ini yang jarang. Apa? Paham dengan kaidah qiraat. Dia tahu usul dan fars dari riwayat qiraat yang dia baca. Atau yang dia riwayatkan, yang diambil sanadnya. Nah, biasanya diambil kalau yang paling banyak sekarang yaitu dari Qari As-Satibi. Itu harus sudah selesai mempelajari kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Nah, kalau sudah selesai itu baru boleh ambil sanad. Nah, ambil sanadnya pertama ditanya beberapa kaidah tentang kaidah qiraat, kemudian ditanya hafalan
kitab tajwidnya, kemudian ditanya tentang bab-babnya, baru besoknya boleh ambil sanad dengan membaca 30 juz sekali duduk. Nah, baru kalau itu tiga-tiganya lulus, baru dikasih sanad. Kalau sekarang kan enggak. Yang penting setelah saya setoran dapat sanad. Kok tahu? Ya, saya beberapa kali ambil sanad dan itu yang terjadi. Ada yang keras? Ada. Saya masih ingat guru saya, Syekh Husam Badran itu pakai kaidah ini. Makanya saya bisa menuliskan ini. Kemudian, dari itu kita tahu bahwa dalam tahfidz, ziyadah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Hafal Quran 30 juz fardu kifayah. Tapi bacaan yang benar itu fardu ain. Murojaah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau melupakan hafalan maka kena hukuman yang tadi. Mendapatkan siksaan paling berat di hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, target program tahfidz saya bilang tadi tujuannya harus benar ini. Target program tahfidz itu yang pertama adalah bacaannya harus sahih. Bacaannya harus benar dulu. Baru boleh menghafal. Dan ketika menghafal pun bacaannya juga harus teliti bahwa itu kan benar. Karena beberapa kali kami menerima santri ketika masuk katanya hafalannya sudah pernah hafal lah. Nah, ketika masuk kita masukkan tahsin lagi karena kita standarkan dengan bacaan guru kami yang kami riwayatkan. Dan ketika ujian, yang paling berat adalah yang mereka sudah punya hafalan lama. Yang salah tapi. Membetulkannya Masya Allah. Apalagi kalau sudah tukar huruf-huruf yang antara hamzah dengan ain. Kemudian kho dengan kof malah bukan ha. Yang sering ketukar. Ghin sama khe sama kho. Ketukar was. Itu betulkannya benar-benar butuh tenaga ekstra. Mending yang jadi lebih gampang. Karena lagi ngukir dari awal. Sebelum terukir, kita betulkan dengan baik. Maka bacaan benar atau sahih itu kan tujuan pertama dari program tahfidz. Yang kedua baru hafalan mutqin. Ya, bacaannya benar, hafalannya kuat. Baru yang terakhir adalah hatam. Jadi bukan dihatamkan dulu baru dimutqinkan. Tapi ketika menambah itu diyakinkan mutqin dulu, diyakinkan kuat dulu hafalannya, baru boleh nambah. Dan seterusnya sampai khatam. Seperti di pesantren kami, yang besok insya Allah kita akan terangkan tentang bagaimana ujiannya dan bagaimana syarat untuk bisa naik juz. Oke. Kemudian, kok susah kayak gitu ya? Maka ada pertanyaan, terus siapa ahlul Quran itu kalau gitu? Kok kayak berat? Ya berat, karena hadiahnya adalah surga. Kalau gampang ya, hadiahnya kipas angin, jam dinding ya. Karena hadiahnya adalah surga, ya surga itu dagangan yang mahal. Makanya untuk mendapatkannya butuh tenaga lebih. Nah, kenapa kita tanyakan ini siapakah ahlul Quran itu? Karena ada beberapa orang yang menyelenggarakan program tahfidz karena ingin menjadi ahlul Quran. Kenapa begitu? Ahlul Quran itu ada yang berpendapat bahwa mereka yang hafal, paham, dan mengamalkan isinya itu disebut ahlul Quran. Ini yang paling tinggi, derajat paling tinggi ahlul Quran. Jelas dia sudah hafal, paham, mengamalkan, jelas. Sudah kayak gitu kah kita? Kalau saya ditanya seperti itu, saya tidak berani. Iya, belum. Karena banyak hal semakin diselami Al-Quran itu, semakin terasa butuhnya kita. Apalagi kalau belum diamalkan. Tambah jauh. Kayak sudah belum paham, belum diamalkan. Ini yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua. Siapa ahlul Quran itu? Orang yang cinta dan akrab dengan Al-Quran. Yang sering baca Al-Quran. Walaupun tidak bisa disebut dengan ahlul Quran. Ini pendapat salah satunya adalah dari
Ustaz Tadi Hidayat. Beliau mengatakan, ahlul Quran tidak harus hafal Quran. Tapi mereka yang akrab dengan Al-Quran dan mengamalkan. Daripada hafal tapi tidak mengamalkan, mending ya, wah berarti nggak usah bikin program Quran. Oh jangan gitu. Kenapa? Ya kita sudah ambil langkah ini, jangan mundur. Kenapa? Pintu ahlul Quran itu adalah pintu yang kalau kita masuk, tidak ada jalan keluar kecuali di ujung. Kalau kita berdiri di tengah jalan, ya kita dapat siksaan siksaan. Dan yang ketiga, ini kenapa kok lembaga itu bikin program tahfidz ingin menjadi pendukung program Al-Quran atau program tahfidz. Nah, kalau kadang kan ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya dana, sehingga kalau mau dakwah bingung. Nah, santrinya datang tidak bisa ngasih makan, padahal yang datang biasanya itu minal fuqara wal masakin, walaupun ada yang model-model program tahfidz yang bayarnya mahal, tapi kalau teman-teman saya kebanyakan yang ini, kita pengen punya program tahfidz, tidak punya duit, maka kita betul-betul, nah para pendukungnya itu bisa disebut juga sebagai ahlul Quran. Kenapa disebut ahlul Quran? Karena mereka punya andil dalam menjaga Al-Quran. Gitu. Ini salah satu pendapat guru saya yang bernama Ustadz Aris Munandar almarhum. Nah, terus gimana Ustadz? Ya kita imani saja semua. Kita ambil aja kemampuan kita di mana. Kalau kita punya kemampuan hafalan, maka ditambah dengan pemahaman dan pengamalan. Kalau kita belum hafal, ya kita masuk yang kelas 2. Kita cintai Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan jangan lupa diamalkan. Berusaha dipahami semampunya. Aduh, ya sudah. Ya, ini jalan pintas apa ya? Yang termudah, tapi risikonya kecil. Kok bisa? Iya. Dia tinggal sodako. Nah, kemungkinan untuk mendapatkan ahlul Quran itu ada, tapi tidak terkena ancaman dia dengan ancaman tadi, karena dia tidak mungkin lupa, dia tidak ikut kapal, jatuh lakau alaika sudah dukung kok, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Membaca tahu tidak sampai kerongkongan. Nah, biasanya pendukung program tahfidz ini hanya suka mendengarkan aja, tapi juga belajar biasanya. Kemudian yang keempat, ya sama. Nah, itu baru yang keempat, dia kena juga kena ancaman apa? Kalau sampai dia membuka program tahfidz itu untuk mendapatkan pujian dari orang, atau ada hal-hal yang lain yang itu masuk dalam penyakit nifak. Karena nifak tidak hanya di sini, bisa juga di hal lain. Ya, karena itu penyakit. Nifak itu penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Dan yang dimaksud penyakit di sini bisa penyakit kesyirikan, penyakit kekafiran, dan juga penyakit. Maka kita harus ada caranya untuk bisa lolos dari ini, yaitu kalau kita bisa sholat jamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, maka Allah berjanji akan dibebaskan dari 2 hal. Yang pertama dibebaskan dari siksa neraka, yang kedua adalah dibebaskan dari penyakit. Ya, monggo kita berusaha untuk mengamalkan ini agar kita terhindar dari penyakit nifak. Lanjutkan. Nah, tahapan program tahfidz. Tahapan program tahfidz yang harus kita tahu ya ini. Kurikulum tahfidz itu harus terdiri tahapan-tahapan program tahfidz ini. Yang pertama adalah tanamkan cinta Quran. Dengan apa? Dengan dream building dan motivasi. Tapi saya bilang bertahap, ketik dream building, yang tadi urusan ancaman itu jangan dikasih tahu dulu. Itu diberitahukan ketika sudah hatam. Kalau belum hatam dikasih itu, mundur semua. Sementara
kita butuh orang-orang yang tetap harus menjaga Al-Quran. Nah, menanamkan cinta Quran ini kalau di dalam program tahfidz, dalam arti bukan untuk anak kita. Kalau untuk anak itu ada satu tambahan, yaitu menciptakan lingkungan yang menunjukkan keakraban dengan Al-Quran. Nah, kalau di program tahfidz bisa di-cheat, ya, kalau dalam bahasa game itu di-cheat ya. Yaitu pertama dengan dream building. Nah, kalau di pesantren kami itu kita adakan di saat MOS. Kita harus bisa menemukan alasan terkuat dari santri kenapa dia harus hafal Quran. Ada yang karena yang pertama tadi kasih mahkota kepada orang tuanya. Nah, qadarullah kan saya di tempatnya anak yatim. Ya kita sentuhnya dari situ. Kita sudah dapat kamu sudah bisa ketemu lagi sama orang tua kamu. Tapi kamu masih bisa berbakti dengan menjadi penghafal Quran. Ketika kamu menjadi penghafal Quran, nanti kamu akan bisa memberikan hadiah dengan cara yang dengan ini ya, dengan metode yang khusus ya. Dengan dream building ini, kalau kena, wah, masya Allah. Kalau sudah kena, ketemu why-nya, ketemu kenapa dia harus hafal Quran. Seberat apapun menghafal Quran, seberapa apapun ujiannya, dalam arti seberapa berat pun model ujian tahfidznya dia akan tahan. Tapi tetap harus dibarengi dengan motivasi tahfidz. Minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya. Kenapa? Karena butuh. Fluktuatif iman kan fluktuatif, naik turun. Nah, untuk menjaga agar terus naik, ketika mulai turun semangatnya menghafal Quran, kita kasih motivasi Quran atau motivasi tahfidz. Ya. Kemudian, nah, setelah mereka cinta Al-Quran, maka harus ditahsin. Kenapa? Nah, ini kaidahnya tadi. Membaca Al-Quran dengan benar, itu hukumnya fardu ain. Dia tidak harus tahu ini hukumnya idgham, tidak harus tahu hukumnya idhar. Tapi kalau bacanya benar, ketika idhar ya harus jelas, ketika idgham dengung, walaupun dia tahu tidak tahu namanya ini idgham apa, tidak tahu ini ikhfa apa, ini sifat apa, tidak tahu. Selama bacaannya benar, maka dia sudah lepas dari kewajiban ini fardu ain, tidak dosa. Sementara kalau dia itu walaupun hafal kaidahnya, tapi tidak berusaha menerapkannya, ya berarti dia belum mengamalkan fardu ain. Dikatakan fardu ain di sini perlu ditekankan ini tidak harus bagi penghafal Quran. Kita yang baca Al-Quran, kita yang sholat, terutama kita, jelas. Terutama surat Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat, itu tidak boleh lepas dari ini. Bacaannya harus benar. Karena itu disebut fardu ain baca Al-Quran dengan benar. Karena sebagian Al-Quran itu menjadi rukun dalam sholat. Kalau dia salah, bisa jadi sholatnya batal. Nah, sementara hafal 30 juz hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau sudah ada yang jadi ahlul Quran, perawi, maka yang lain tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang ngambil bagian ini, ya semuanya dosa. Itu sebabnya ada lembaga yang membuka program tahfidz dalam rangka melaksanakan fardu kifayah. Yeah. Nah, baru kita masuk yang namanya tahfidz. Oh, lama ya? Ya sebetulnya sih lama dan cepat gitu. Tergantung kita. Dream building itu setiap tahun biasanya kita ngadakannya. Nah, sedangkan tahsin, nah nanti besok insya Allah ya kita akan tulis bahas bagaimana caranya agar metode atau program tahsin ini bisa selesai kurang dari 1 tahun. Nah, ya, kita bahas insya Allah. Nah, ketika tahfidz ini ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama ziyadah, yang kedua tikror, yang kedua tikror, yang ketiga robot. Apa ziyadah itu? Ziyadah itu adalah menambah hafalan. Terus tikror. Tikror adalah mengulangi hafalan yang baru distorkan. Adapun robot adalah
mengulangi hafalan dari awal juz sampai yang terakhir restoran. Nah, ini adalah kunci dari hafalan mudah menghafal, susah lupa. Metode Ahmad Jazi. Kuncinya ada di sini. Tapi tidak segala itu. Insya Allah kita lebih bahas lebih detail bagaimana tikror itu bisa membuat hafalan itu mungkin atau susah lupa. Bagaimana robot itu membuat hafalan itu susah lupa. Ada rumusnya, ada kuncinya. Ya. Kemudian baru yang namanya murojaah. Loh, tikror sama robot tidak masuk murojaah. Kalau dalam metode Jazi belum masuk. Karena dia masih proses menanamkan hafalan baru. Sampai 1 juz ke depan. Nah, adapun murojaah adalah mengulangi juz-juz yang lain. Bisa fardiyah atau sendiri, ada bisa juga ma'al ustaz, bisa juga yang lagi terbaik atau lagi tren adalah murojaah sholati ila mamat. Nah, ada juga nanti sistem-sistem murojaah lain yang itu bisa kita laksanakan. Nah, ini akan kita bahas ketika di pelatihan targeting tahfidz. Ya. Besok insya Allah kita bahas tentang targeting tahsin dan targeting tahfidz, termasuk metode Al-Jazi. Nah, ini semua ya, ketika dia sudah cinta Quran, kemudian sudah tahsin, kemudian ada tahfidz, ada murojaah, nah semuanya ini harus disiplin. Harus dijaga dengan yang namanya kedisiplinan. Maksudnya dalam harus disiplin itu adalah waktunya harus sama atau harus tetap sehingga ritmenya berulang dengan misal setoran itu pada subuh, lanjut tikror sama robot, kemudian murojaah sholati pada zuhur, kemudian murojaah fardiyah pada asar, murojaah ma ustad pada maghrib. Nah, waktu yang hafal ada pada isya. Muter terus gitu. Ketika ngafal Quran tidak jadi, maka besoknya tidak ziyadah dan setoran. Tidak apa-apa. Tapi ketika tidak setoran, yang selanjutnya harus lanjut. Murojaah fardiyahnya, murojaah sholatnya, robotnya. Kalau tikror kan tidak bisa karena tidak ziyadah. Diputar lagi, dilanjutkan yang sampai ketemu waktunya ngapa lagi. Besok setoran, nah diputar lagi. Saya dulu ketika di pondok kami dulu, terkadang kan ada syekh atau ada ustadz yang khusus yang tidak mesti datang. Nah, ketika ada syekh yang datang dan itu mengganggu waktu menghafal saya, maka besok saya tidak setoran, izin. Ustadz, saya izin tidak setoran. Kenapa? Kalau saya yang merubah waktu menghafalnya, satu tidak hafal-hafal. Yang kedua, mempengaruhi ritme. Misal saya harusnya setoran pagi, cuman karena pagi ada kajian, saya tidak bisa setoran. Nah, saya tidak mau dan tidak boleh setorannya diganti zuhur. Kalau zuhur setoran, maka sholatnya asar. Nah, sholat tidak bisa dilakukan di sholat asar. Karena biasanya sholat itu butuh waktu di ba'diyah, bukan di qobliyah. Nah, tikror kapan? Mau ustadznya kapan? Nah, itu akan merusak ritme. Jadi mending tidak usah setoran, tapi murojaahnya lanjut. Karena tadi kaidahnya hukum ziyadah itu jadi sunnah, tapi murojaah itu wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita melupakan hafalan, maka kita terancam menjadi orang yang mendapatkan siksaan terberat di hari kiamat. Nah, itu akhir dari sesi yang pertama. Terima kasih. Sebelum itu, silakan mungkin ada yang mau tanya dulu sehubungan dengan penjelasan ini. Karena memang belum masuk inti, tapi ini adalah dasar. Dasarnya agar kita benar-benar tahu dan benar-benar paham bahwa program tahfidz itu tidak boleh asal jalan. Harus benar niatnya, benar tujuannya, dan benar caranya. Begitu.
Silahkan yang mau tanya bisa raise hand atau ini apa di chat ini. Akan dapat PPT-nya enggak Ustaz? Dapat. Nanti kita kirim tapi bentuknya PDF. Yeah. Monggo Ustaz Abdullah Makhrus dari Sidoarjo. Oke, Ustaz. Di open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya ini, Ustaz. Kalau di pesantrennya Ustaz itu, tadi kan ketika di awal masuk itu kan anak dimotivasi tuh sampai menemukan why yang terkuat ya buat mereka agar Ya. mereka tidak apa namanya Patah istilahnya semangat di jalan. ya patah semangat di tengah jalan begitu. Nah itu Jawanya mutung. ini kan mumpung awal-awal review. Ya, ya, halo halo. Sudah masuk Ustaz? Gimana caranya menemukan anak-anak ini menemukan buaya yang terkuat agar mereka tidak putus tengah jalan itu semangatnya? Nah, kalau itu butuh ilmu tambahan. Ya, biasanya kita ngundang motivator, kita ngasih apa? Ngasih babnya gitu. Nah, alhamdulillahnya kan ketua yayasan kami itu juga motivator sehingga bisa digabung. Dulu yang kita lakukan orang tuanya motivasi, anaknya kita motivasi. Nah, kita temukan. Nah, saya motivasi anaknya, motivator itu memotivasi anaknya, saya memotivasi orang tuanya. Ketika sudah sampai titik rendahnya atau sport nangis, gampangannya ya, nah, ditemukan. Nah, ketemu anaknya biar berjanji sama orang tuanya itu untuk menghafal, untuk ngasih mahkota kepada orang tua. Nah, orang tuanya memberikan ridho dan mendoakan agar anaknya dimudahkan menghafal Quran. Nanti intinya di situ. Jadi harus ketemu bahwa anaknya itu janji ke orang tua, kalau orang tuanya masih ada ya. Kemudian orang tuanya diberikan kesempatan untuk meridhoi anaknya menjadi penghafal Quran. Gitu. Inti mudahnya seperti itu. Cuman metodenya panjang. Gitu. Berapa jam? Kalau beliau itu lulusan NLP biasanya butuh minimal 45. Biasanya saya sepatan sama beliau 45 menit. Terus kalau enggak ada Ustaz, nah, makanya dikatakan faqidu layu itu. Kalau kita tidak jatuh cinta dengan Al-Quran, kita tidak akan bisa menanamkan cinta Al-Quran itu pada anak-anak kita. Terus gimana agar kita bisa jatuh cinta sama Al-Quran? Bisa dengan membaca dan merenungi tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita baca semua. Atau kita baca juga kisah-kisah para penghafal Quran yang mereka itu difabel. Saya dulu masih ingat, saya nangis sekali dan rasa malu sekali ketika melihat video Jumat dari Mesir yang di Safar Mal Quran yang saya hafalkan dari itu. Ada anak Mesir, dia itu buta. Dan dia itu untuk setoran butuh waktu menghabiskan perjalanan 1 jam untuk datang ke syekhnya. Nah, ketika dia sampai syekhnya, kadang cuma diterima 1 ayat di awal. Setoran itu cuma 1 ayat, balik. Dan itu seminggu cuma 3 kali. Tapi dengan model kayak gitu, beliau dan orang tuanya tidak berhenti untuk berusaha sampai menjadi penghafal Quran. Dan ya beliau mengatakan, si Mu'adz ini masih muda dia, kenapa kok kamu menghafal Quran? Katanya kamu sudah tidak pernah minta lagi untuk dikembalikan penglihatan. Oh iya, saya sudah tidak minta lagi. Dulu pernah saya minta dan saya marah kenapa saya gitu. Kenapa? Saya berharap nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan saya menghadap Allah dengan sendirian, ketika saya ditanya, saya, ya Rob, tolong ampuni saya ya Allah. Saya ini buta dan saya cuma bisa ngapal. Itu langsung maka ini orang buta. Ngapal usia masih. Saya sudah tua, saya menghafal Quran di usia 25 tahun. Saya belajar umum dulu, masuk pondok di kelas 3 SMA, terus belajar bahasa Arab, terus nyasar ke pondok tahfidz. Nyasar saya ke pondok tahfidz itu. Saya tidak tahu kalau itu pondok tahfidz, saya disuruh ustadz saya untuk mondok, ya sudah saya berangkat, masuk tahunnya pondok tahfidz. Dan alhamdulillah ya selesai 2 tahun. Tapi itu bisa selesai 2 tahun karena seharinya kita menghabiskan minimal 7,5 jam untuk bersama Al-Quran. Nah, dari situ saya punya semangat untuk hafal. Dan yang membuat saya harus hafal ini. Dong orang buta aja masih takut sama Allah, apalagi saya. Akhirnya jatuh cintalah dengan Al-Quran. Kenapa saya harus hafal Al-Quran? Ketemu dan saya tidak boleh tidak hafal Al-Quran. Nah, itu juga yang harus ditanya, harus ditanamkan. Dan itu butuh apa ya? Butuh penyelidikan banyak. Balik lagi bahwa kita harus merasakan nikmatnya mencintai Al-Quran atau menikmatnya menjadi penghafal. Baru kita bisa berbagi. Itu nggih, Pak. Kemudian kita lagi kemana tadi? Chat. Oh, ini sudah kebuka. Ustadz, izin bagaimana mengajarkan tahfidz untuk siswa di SD dasar? Kalau di tingkat SD yang paling dianjurkan adalah metode talaki, yaitu ditalkin. Ditalkin itu dituntun bacanya. Nah, itu tergantung lagi dengan kualitas guru. Kalau gurunya bacaannya bagus, maka santrinya akan bagus nirukannya. Kemudian juga gurunya harus punya kemampuan untuk meneliti atau mengoreksi bacaan dan bisa membenarkan. Gimana caranya kalau misal Ustadz di tempat saya cuma satu yang bersanad, maka sebelum mentalaki santri, maka ustadznya ini yang mau mentalaki santri setoran dulu ke yang punya sanad tadi, yang mau diajar sampai benar, baru boleh ngajar. Itu kalau sedikit. Ada yang lebih gampang? Ada. Besok kita bahas. Itu masuk di dalam bagaimana caranya agar target vaksin itu selesai sebelum sampai 1 tahun. Tapi kalau anak SD kebanyakan ditalak. Termasuk juga metode tabarok yang dengan mendengarkan audio sebetulnya talaki juga. Cuman rekaman karena di situ ada yang mujawad ya. Gantian. Jadi saya baca amma yatasaalun. Nah, yang santrinya suruh ngikuti. Itu diulang beberapa kali. Nah, biar betul. Nah, itu namanya talaki. Ada lagi mungkin yang lain? Pertanyaan? Izin Ustadz, mohon tips buat sekolah dasar yang baru merintis program tahfidz dan mau memberikan dream building motivasi kepada siswa lewat pembiasaan selama 30 menit. Lewat pembiasaan. Maksudnya bagaimana ini? Dan cuma 30 menit. Saya belum paham yang ini, yang lewat pembiasaan selama 30. 30 menitnya ini untuk dream building atau 30 menitnya ini untuk program tahfidz. Karena kalau dream building itu biasanya di MOS di awal. Di awal kita kasih tahu jadi penghafal Quran kayak gini loh. Nanti orang tuanya bisa kayak gini loh. Tapi dengan
gambaran lebih real. Biasanya pakai PPT, pakai nada, biasanya kita pakai kurotal atau nasyid-nasyid Islam biar masuk. Nah, setelah masuk, nah beda dengan motivasi. Motivasinya kita ada motivasinya kita itu berikan sebulan sekali. Nah, kalau itu setengah jam tidak ada masalah. Kalau dream building antara setengah jam sampai 1 jam. Nah, kalau tahfidnya yang 30 menit, nah, nanti dicek dengan jumlah santri dan jumlah gurunya. Satu guru memegang berapa santri. Kemudian bagaimana cara memotivasi siswa SMK yang nggak masih jelek bacaannya? Bagaimana cara memotivasi siswa SMK yang masih jelek bacaannya? Ya dikasih tahu tadi bahwa membaca bacaan Al-Quran itu wajib benar. Nah, tapi juga dimotivasi bahwa kalau selama kita itu membacanya itu belajar, yang dalam hadis itu katakan barang siapa al-mahiru fil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh, kalau orang yang mahir baca Quran itu disamakan atau kedudukannya sama dengan para malaikat. Tapi kalau man qara Quran wa huwa yatakak di fihi ya, wa huwa syakun, dia baca Quran terbata-bata, wa huwa syakun, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga agar bacaannya benar, maka dia mendapatkan ajron, 2 pahala. 1 membaca Al-Qur'annya, yang kedua adalah pahala belajar. Kemudian gitu nggih. Kemudian Ustadz izin bertanya, apakah kita ketahui 3 pilar pendidikan itu salah satunya adalah orang tua. Bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan motivasi kepada orang tua agar mau bekerja sama mendampingi Ananda menghafal Al-Quran? Pakai MOU. Ya, harus pakai MOU. Tidak bisa kalau kita cuma ngundang di awal kita MOU. Yang berikutnya, ada buku atau kurikulum tahsin, Ustadz. Nah, kalau besok yang kami berikan itu apapun metodenya bisa. Apapun metodenya. Bagaimana cara buat RPP atau modul ajar tahfidz Quran sekolah SMP, Ustaz? Nah, besok insya Allah kita berikan contohnya. Oke. Ada lagi? Wah, ternyata tidak sampai jam 21.30 nggih. Cuman sepertinya kalau tidak ada yang bertanya kita tutup dulu, karena untuk yang file besok ini belum kami transfer ke komputer yang ini. Bagaimana memotivasi siswa SD agar cinta Al-Quran? Biasanya dengan cerita atau video. Itu video Safar Ma'al Quran itu bisa di setel. Dulu ada ininya. Di YouTube ada itu, Fat Al-Kandari ya. Kita pakai itu dijelaskan. Atau kita baca buku tentang balita pun hafal Quran, kemudian ya balita pun hafal Quran, kita baca, kita ceritakan kembali dengan gayanya anak SD. Dengan cara atau metode untuk anak SD seperti dongeng. Gitu. Caranya seperti itu. Gimana Ustaz caranya? Nah, gimana ya kalau prakteknya? Prakteknya kayak dongeng, ya kayak dongeng, kayak berkisah, bukan dongeng, kayak berkisah. Ya, seperti berkisah itu keahlian yang dimiliki oleh ini guru SD biasanya. Ada buku kisah-kisah penghafal Al-Quran saat banyak, biasanya di judulnya sendiri sudah ketemu. Ya kayak itu, balita pun hafal Quran itu sangat banyak sekali. Cari yang terbaru aja. Kalau yang balita pun hafal Quran itu kan dari kisah-kisah tahun 90-an, 2000-an. Nah, yang terbaru kemarin ada Masya Allah yang naudzubillah ya. Beliau benar-benar
difabel, tapi bisa ngapal. Kayak Naja ya kemarin. Masya Allah. Itu bisa dari kan. Itu belum masuk di kisah itu belum. Banyak insya Allah bisa sabar. Bagaimana jika memakai metode talaki NSG yang sulit mengucapkan masih terbata-bata? Ya memang diulang-ulang. Justru karena talaki itu karena anaknya tidak bisa baca. Ya, makanya justru NSD. Dia tidak bisa baca pun bisa ngapal Quran. Cuman kelemahannya nanti apalannya banyak, baca Qurannya gratul gitu. Makanya kami meneliti bagaimana caranya agar tahsinnya itu selesai dalam 1 tahun. Ya, nanti besok kita sampaikan. Adakah metode mengajar Quran untuk anak yang ABK? Nah, kalau ini tanya kepada orang tua non aja. Belum ada yang nulis. Tapi ada saudara saya yang sedang buka yang ini. Rumah Quran khusus ABK itu baru mulai beliau. Tapi untuk hasilnya kalau baru mulai belum tahu kita. Untuk tahfidz langkah ketiga Robert, apa bedanya dengan murojaah fardhiyah? Nah, besok kita bahas ya. Bedanya adalah ya dari awal juz saja. Kalau fardhiyah itu 1 juz. Tapi ada kuncinya di Robert apa? Tidak boleh pegang Quran. Ya, tidak boleh pegang Quran. Qurannya harus tidak bersentuhan. Oke. Nah, insya Allah besok itu karena PPT-nya qadarullah tidak bisa kekirim ke laptop yang ini. Sehingga kami tidak bisa melanjutkan walaupun ada waktu. Oke. Mungkin itu dulu karena ini saya ada panggilan mendadak ini. Jadi ngapunten sekali, mohon maaf sekali tidak bisa lanjut sampai jam 9:30 karena memang ini ada tamu mendadak ini. Dan sepertinya memang harus itu dulu. Insya Allah kita besok akan bahas tentang bagaimana tips agar program tahsin itu bisa selesai sebelum 1 tahun. Yang kedua tentang metode Ahmad Jazi. Dan kalau nutut kita akan praktek targeting untuk tahsin dan tahfidz. Oke. Nanti ada rumusnya tinggal masukkan aja di Excel. Nanti kita kirim Excelnya itu nanti kita sesuaikan di lembaga jenengan ada berapa pertemuan dalam 1 hari atau berapa pertemuan dalam 1 pekan. Nah, nanti ketemu, oh target masuk akalnya segini. Nah, kemudian nanti ada target per anak. Oh, kalau anak sehari kemampuannya segini, setahun maka segini. Lulus kira-kira segini. Nanti akan ketemu. Ya, itu yang insya Allah akan kita bahas. Dan ngapunten sekali, untuk malam hari ini dicukupkan sampai ini. Karena memang ada hal yang memang harus kami selesaikan dulu. Mohon izin ngapunten sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga Allah benar-benar memberikan hidayah kepada kita agar kita benar-benar tahu bahwa program tahfidz itu bukan program penting jalan dan butuh keseriusan di situ dan butuh ilmu bahwa hal ini tidak boleh main-main. Kalau main-main sama dengan kita menjerumuskan anak-anak didik kita menuju siksaan yang terberat. Itu dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih, Ustaz.